Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai digital twin dan studi kasus yang digunakan pada oil and gas industry. Digital twin itu sendiri adalah sebuah replika dari suatu objek fisik yang ada di dunia nyata ke dalam format digital komputer. Jadi kita digital twin itu ya apa ada yang ada di suatu tempat, misalnya kita dalam kasus ini adalah meter regulating system, itu kita replikasi ke dalam format komputer. Lalu kegunaannya adalah untuk menggambarkan, mensimulasikan, dan memprediksi keadaan dan perilaku dari yang tadi itu, yang nyata, berdasarkan analitik dan pada data historis dan data real time. Lalu buat apanya adalah untuk supaya kita lebih mudah memahami, lalu memberikan petunjuk yang benar dan operasi yang tepat dari kembarannya di dunia nyata. Dalam kasus yang digital twin pada oil and gas industri ini, saya ambil contoh adalah di sini adalah meter regulating station. Pada dunia nyata bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat digital twin, maka kurang lebih kita harus menyamakan persis sama informasi maupun gambar-gambarnya seperti sama gitu. Yang kedua, datanya juga harus real time. Jadi di sini ada apa? Di sini ada flow rate, ada pressure, ada temperatur, ada differential pressure dan sebagainya. Maka di sini pun juga harus memiliki data yang sama. Untuk itu, untuk sukses daripada digital twin itu, maka komunikasi data antara real world twins dengan digital twins itu harus connect terus ya, dan sifatnya real time, bidireksional. Jadi nggak boleh putus karena dia ini kembaran. Nah, salah satu yang apa itu jika disebut digital twin adalah jika dia sifatnya deskriptif, artinya dapat menggambarkan atau menjelaskan mungkin ya. Dan dia diagnostik, artinya dia bisa mendiagnosa. Bahasa Indonesianya apa diagnostik? Kemudian dia bisa memprediktif, artinya bisa memprediksi dari data yang diterima dari kembarannya itu kira-kira kedepannya apa ya. Yang keempat, dia bisa preskriptif, artinya bisa memberi petunjuk dari informasi yang dia dapetin secara nyata nih, kira-kira petunjuk berikutnya bagaimana. Yang kelima, visualisasi, jadi artinya kita bisa memvisualisasikan apa yang ada di sini sama persis di komputer. Dan yang keenam, kalau bisa pakai augmented reality, jadi pakai kacamata. Jadi kita betul-betul supaya apa yang gambaran yang ada di sini betul-betul nampak pada komputer sama, termasuk angka-angkanya. Dan ujung daripada digital twin adalah komen. Kayak misalnya dalam kasus ini adalah set regulator. Dalam digital twins itu dibagi dari 3 layer atau 3 layer lapis ya. Pertama, yang paling bawah adalah IoT framework. Di sini ada equipment connection, ada data connection, ada data processing, data storage, itu levelnya ada di IoT framework. Yang kedua, di layer digital twin framework. Di sini dalam layer digital twin framework ini ada data definition, analytic model, dan relation. Dimana ini persiapan ini gunanya untuk ke atas, yaitu ke application framework. Jadi ada sebuah program yang base datanya berdasarkan yang ini, yang data digital twin standard ini, yang sifatnya value stream optimization, business logic, dan ujung-ujungnya nanti execute command ke bawah lagi. Jadi dari IoT data
udah disiapin definition sebagaimananya untuk kebutuhan si application framework ini. Jadi support connectivity, dependent, seperti itu ya. Nah, dalam IoT framework itu ada data collection, data processing, dan data storage. Jadi dalam hal ini kita memiliki sebuah program ya, dalam hal ini kebetulan HandletLab Panel bisa dijadikan sebagai IoT framework karena dia sifatnya mampu menyimpan data-data tag yang ada di real world itu dalam 1 detik, 1 record, 1 tag. Yang kedua, digital twin framework itu dia harus bisa mendefinisikan data strukturnya. Jadi dari sini kita mendefinisikan kembali apa yang terjadi, karena kan kita tahu bahwa data yang dari dunia nyata itu kan hanya parameter-parameter saja ya. Sehingga kita harus membangun sebuah model supaya kita bisa melihat dengan baik seperti apa. Untuk itu seperti ini model yang kita bangun dari data-data yang ada, kita bisa melihat visualisasinya seperti ini. Ini ada petunjuk bahwa di sini ada semacam anomali ya di model 1. Di model 2 juga kelihatan ada anomalinya tuh. Di model 3 juga kelihatan ada anomali di sini. Dan model 4 juga ada anomalinya. Nah, dari situ dari definition relationship dan big model sekali lagi kita lihat bahwa salah satu tujuan daripada digital twin selain menggambarkan kondisi yang ada di real world-nya, dia bisa mendiagnostik dan dia bisa memprediktif dan dia bisa menggambarkan atau hasilnya memberikan petunjuk lalu memvisualisasi dan argumen reality, sehingga nggak mungkin kita bisa memberikan petunjuk preskriptif ya kalau kita nggak tahu bagaimana sebetulnya data itu yang terjadi, sebetulnya bagaimana apa yang terjadi pada real world twin itu sendiri. Untuk itulah kita penting banget dalam membangun data struktur, build model maupun different relationship. Karena IoT framework ini hanya sifatnya collection data, pre-processing dan storage doang, sehingga kita harus membangun model ini. Untuk itu supaya kita mengenal dalam kasus ini flow rate, differential pressure dan pressure. Jadi yang kita perhatikan adalah apakah pressure yang saat ini berada di dunia nyata itu bisa artinya aman atau enggak gitu ya, masih kapasitasnya bisa enggak gitu. Nah ini untuk itulah kita modelnya seperti ini kita bangun. Setelah kita membangun itu maka kita menjalankannya dalam application framework. Memang dalam application framework di Twin, digital twin itu dia harus bisa memvisualisasikan dalam format augmented reality. Namun untuk saat ini kita menggunakan yang visualisasi saja. Yang penting kita bisa melihat kondisi seperti apa ya di dalam dunia nyata. Seperti ini. Nah, kalau kita buka aplikasinya, di sini kita bisa lihat inilah yang terjadi pada jam 5:25. Jadi kalau kita ke real twin-nya yang di dunia nyata itu maka sama persis. Jadi dia punya temperaturnya ya seperti ini, di sana juga sama, pressure-nya juga ya seperti ini juga sama, lalu differential pressure-nya juga ya seperti ini sama, lalu flow rate yang mengalir pun juga sama. Jadi kita nggak usah ke sana, ini gambarannya cukup lihat di gambarannya, kita bisa sama-sama lihat. Memang kalau augmented reality mungkin bisa diputar-putar kali ya, mungkin kita bisa pakai kacamata gitu ya, melihat tiap-tiap bagian seperti apa gitu ya. Tapi untuk kali ini kita belum ke situ. Cuman yang penting adalah bahwa dalam digital twin itu ujungnya bukan cuma kayak gitu ya sebetulnya. Ujung-ujungnya itu dia harus bisa memberikan petunjuk. Karena ujung-ujungnya komen sebetulnya. Komennya apa nih dari gambaran yang ada pada saat di real twin ini ya. Lalu dia mendiagnosis seperti apa, lalu dia memprediktif tuh
memperkirakan ya, lalu dia bisa memberikan gambaran atau petunjuk dan memvisualisasi, dan ini kan cuman hiasannya, karena ujung-ujungnya itu komen sebetulnya. Berapa regulasi yang tepat pada saat ini berdasarkan data yang ini. Makanya dalam layar ini IoT ini sebagai base datanya, sedangkan yang main utamanya adalah bagaimana data definition, analytic model, dan relationnya. Sedangkan yang atas ini kan cuma hiasan ya, cuma hiasan aja, karena yang penting data visualisasinya ya oke ya, harus bisa. Tapi kan ini dunia nyata, real time loh, real time ya, artinya kita bukan dunia real time tuh harus cepet lihat gitu ya. Sehingga dalam IoT framework ini model-model kayak begini memang penting ya, jadi supaya kita bisa mendefinisikan kondisi yang nyata tuh, yang berbahaya tuh kayak apa, yang bagus seperti apa ya. Nah, dalam aplikasi framework itulah nanti diwujudkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambaran saat ini, ada peningkatan 83% ya dari kapasitinya. Jadi kalau tadi kita turun-turun di sini, jika flow rate-nya segini masih aman nggak sih gitu. Artinya pressure masih bisa support nggak gitu. Nah, ini dengan digital twin ini kita bisa melihat ya, perbedaan sekada atau HMI mungkin nggak ada ininya ya. Kalau digital twin itu ada suggestion atau semacam yang tadi itu, sehingga ketika dia flow rate-nya, kalau kita lihat ada peningkatan nih, jam 6 nih menjelang jam 6, setengah 6 ini ada peningkatan, kita bisa lihat peningkatan, dan tapi peningkatannya tidak berimpact pada pressure gitu. Sehingga sedotannya ke sini meningkat, sedangkan pressure-nya kan tetap itu ya, level ini ya. Sehingga kita bisa lihat dari pressure yang ada ini dengan pengambilan sejumlah ini kira-kira bagaimana. Nah, itulah kelebihan daripada digital twin, sehingga kita bisa melihat walaupun nggak bisa diputar-putar, tapi minimal pada detik ini, karena sifatnya real time ya, pada detik ini walaupun kita nggak ada di tempat sana, kita bisa melihat flow rate yang saat ini mengalir, yang saat ini keluar dari inlet itu dengan pressure yang seperti ini kira-kira gimana. Nah, ini kelebihan daripada itu, dan ini bisa terjadi karena pada aplikasi digital twin framework itu ada namanya definisi data struktur, built-in model, dan defined relationship. Jadi IoT framework memang penting. Pentingnya adalah untuk mengumpulkan data secara real time mungkin, karena syaratnya kan dynamic real time. Jadi betul-betul syarat utama daripada sebuah aplikasi digital twin, dia koneksinya harus real time, harus dynamic dan bidirectional. Jadi betul-betul harus connect, nggak boleh. Yang kedua, yang penting lagi adalah dari segi data IoT-nya adalah dia harus mampu disimpan ke dalam tabel 1 detik sekali minimal. Sedangkan HNet Live Panel mampu ya menyimpan data dalam 1 menit sekali. Kita bisa lihat di sini ya, 1 menit sekali itu sangat rapat ya. Nah, yang kepentingan ketiga adalah kita membangun model, define relationship, dan data struktur. Nah, di sinilah paling pentingnya, karena data yang kita terima harus diolah menjadi sebuah model yang tujuannya adalah apa? Tujuannya yaitu tadi, tujuannya supaya kita bisa memberikan preskriptif, memberikan petunjuk yang bagus terhadap bagaimana si twin ini gitu loh. Jadi memberikan persepsi yang bagus, dan makanya ujung-ujung daripada digital twin, si real world memberikan data, digital twins memberikan komen. Nah, dalam hal ini komennya adalah seperti ini. Jadi kita lihat petunjuk di sini 74%, 70%, dan seterusnya. Dan ini karena
seperti itu. Dan ini angka ini baru bisa didapat karena proses yang tadi, proses yang dilakukan di Digital Twin Framework. Sedangkan untuk application frameworknya, kalau kita lihat nih data visualization tool ya, GUI based application rapid development tool, multi language code dan microservice framework. Jadi memang lebih ke ininya ya, tapi yang poinnya sih sebetulnya decision nih, comment. Karena digital twin itu karena dia bisa mendiagnosis prediktif dan perspektif, lalu visualisasi dan sebagainya, maka ujung-ujungnya adalah comment terhadap real world twins. Dalam hal ini diaplikasikan dalam seperti ini. Oke, jadi terima kasih. Ya, saya rasa begitu aja cukup ya, yang apa yang saya jelaskan cukup sederhana tentang bagaimana digital twin studi kasusnya pada oil and gas industry. Digital twin itu sendiri artinya adalah kita membuat sebuah replika objek fisik di dunia nyata dalam format digital komputer. Jadi kalau kita lihat ini adalah dunia digital kan ya. Ini nyatanya ada nih memang gitu, memang ada di sana gitu. Apa sih gunanya? Yaitu untuk menggambarkan, mensimulasikan, memprediksi keadaan dan perilaku kembaran di dunia nyata. Jadi dari sini kita bisa lihat ini digital twinnya di nyatanya sama. Dia punya pressure-nya, dia punya temperaturnya, differential pressure-nya, flow rate-nya, energinya, jamnya sama. Nah itulah dia dalam digital twin unsur daripada data real time adalah penting. Lalu gunanya apa sih? Supaya dengan adanya twinnya ini ya kita bisa melihat dengan benar, lalu kita bisa memberikan opsi pilihan pada kembaran dunia nyatanya. Jadi dalam hal ini di dunia nyatanya seperti ini, bedanya digital twin itu dia bisa memberikan petunjuk bahwa ini kondisinya sudah 70% dan sebagainya. Syarat utamanya adalah deskriptif, diagnostik, prediktif, perspektif, visualization, dan augmented reality. Jadi memang digital twin itu nanti bagusnya pakai kacamata ya, jadi bisa diputer-puter ya, 3D ya. Nah dalam digital twin itu ada 3 layer. Pertama IoT framework, tugasnya mengumpulkan data. Lalu digital twin framework, tugasnya data yang didapat dijadikan model, relasansi, dan definition. Yang ketiga application framework, yang tugasnya menampilkan informasi yang dari digital twin ini. Nah untuk digital IoT framework memang harus datanya bisa diserap, di copy dalam satu mentik, satu record, satu tag. Lalu dalam definisi struktur, build model, dan definisi relationship juga kita harus bisa menggambarkan kondisi yang ada daripada real twin kita itu seperti apa karakteristiknya, sehingga kita bisa menjadikan sebuah model yang benar seperti apa. Yang ketiga application framework, dalam hal ini kayak menggunakan HANA Grafana, walaupun tidak bisa diputar-putar tapi minimal kita bisa fungsi utama yang dari digital twin ini yang 5 ini terpenuhi, yaitu memberikan preskriptif gambaran. Oke, saya rasa cukup dari saya terkait dengan digital twin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.